Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami membawakan cerita tentang keluh kesah netizen forum Reddit dari berbagai belahan dunia. Pada episode kali ini, kami akan membagikan cerita dengan tema Pro Revenge. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Dia mencuri KTP saya mencuri mobilnya. Tetangga kami membagikan salah satu kisah balas dendamnya dan memberi saya izin untuk menceritakannya di sini. Nama telah diubah untuk melindungi karakter dalam cerita ini. Tetangga kami yang berusia 40 tahunan, Frank Smith, punya kakak laki-laki 3 tahun lebih tua bernama Fred, yang keduanya mirip dalam penampilan dan bentuk badan. Rupanya, mereka berdua ini bukanlah anak yang menurut dan sering mendapat masalah. Frank mulai tobat pada saat dia mencapai usia 21 tahun. Tapi Fred terus melakukannya dengan minum, narkoba, beberapa DUI, dan lain-lain. Saat keduanya masih tinggal di rumah bersama orang tua mereka di awal usia 20-an, Frank kebetulan meninggalkan dompetnya di meja dapur suatu malam setelah pulang dari luar. Keesokan paginya, Frank menemukan KTP-nya nggak ada di dompetnya. Berpikir dia pasti meninggalkannya di bar malam sebelumnya. Dia mencoba menemukannya, tapi nggak berhasil. Tidak terlalu memikirkannya, dia baru saja mendapatkan KTP baru. 1 tahun kemudian, Frank mendapat telepon. Itu adalah pamannya yang putranya bekerja di penjara wilayah. Fred telah ditangkap dan sepupu mereka kebetulan melihatnya ketika dia sedang memesan dengan nama Frank Smith. Ternyata, Fred telah memberikan nama dan ID kepada polisi dan akan dipenjara dengan identitas Frank. Nggak perlu dibicarakan, Frank kesal. Dia pergi ke penjara untuk membuktikan bahwa dia adalah Frank dan Fred adalah pembohong. Fred akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Selama Fred di penjara, Frank menerima email dari BMW di wilayahnya. Dikatakan bahwa 2 kendaraannya, sedan Audi dan VW Kodok, akan menjalani e-check atau pemeriksaan emisi. Frank bingung karena dia hanya memiliki truk. Dia pergi ke BMW dan menemukan bahwa kedua kendaraan ini memang dibeli atas namanya. Saat itulah Frank menyadari bahwa saudaranya telah kehilangan hak untuk memiliki kendaraan karena DUI yang berlebihan. Menggunakan identitasnya untuk membeli mobil-mobil tersebut. Balas dendam. Frank bertanya berapa biaya untuk mendapatkan duplikat dari sertifikat kepemilikannya. $8 masing-masing. Jadi Frank membayar sekitar $16 dan pergi dengan dokumen hak milik untuk kedua mobil itu. Frank cukup tahu teman saudaranya menelponnya karena sedang mencari mobil, dan tentunya Frank menemukan keduanya di lokasi berbeda. Frank adalah mekanik yang handal dan dapat menyalakan mobil-mobil ini tanpa kunci. Tapi dia mengetuk pintu setiap rumah tempat mobil-mobil itu berada. Dia menjelaskan kepada setiap orang bahwa dia punya hak atas mobil itu, menunjukkan kepada mereka dokumen-dokumen tadi, dan memberi mereka kesempatan untuk mengeluarkan barang-barang mereka dari kendaraan sebelumnya dia mengambilnya. Mereka mengerti dan nggak menolak, mengeluarkan barang-barang mereka dari mobil dan menyerahkan kuncinya. Frank mulai menjual mobil itu dan mengantongi sekitar $3.000 untuk semua masalahnya. Kabar baiknya adalah setelah di penjara, Fred menjadi sadar dan menjadi seseorang yang benar-benar bisa berteman dengan Frank. Cerita kedua, ketika mantanku memintaku untuk pindah saat dia sedang dalam perjalanan dinas karena selingkuhannya ingin tinggal bersamanya. Aku punya ide kreatif untuk membalas dendam. Saya melakukan ini kepada seorang mantan yang memintaku untuk pindah saat dia sedang dalam perjalanan dinas dan memberitahu saya bahwa dia akan kembali dengan pacar barunya. Kami masih bersama ketika dia dinas. Saya punya alat membuat kebisingan yang kecil ini, bertenaga baterai berukuran kecil yang mengeluarkan suara pada volume yang pas sehingga kalian gak yakin apakah kalian benar-benar mendengarnya. Sangat sunyi hingga 2 orang bisa duduk di ruangan di mana 1 orang bisa mendengarnya sedikit dan yang lain gak akan mendengar apa-apa. Alat itu awet dan sangat cocok diselipkan di perlengkapan lampu dan di stop kontak. Saya mendapat sekotak isi 20 dari penjual seharga $100 di eBay dan memasangnya di seluruh rumah, mobilnya, bahkan saya menyembunyikannya di perahu yang dibelikan ayah mantannya. Sekarang bajingan kecil ini membuat suara dengan interval acak. Bisa beberapa menit, bisa berjam-jam, bisa mati seharian.
Mereka memutar suara-suara seperti anak-anak tertawa, nafas sekarat seperti yang mereka katakan di review, peluit, suara menggaruk, beberapa yang lain yang saya nggak ingat, tetapi kalian paham yang kumaksud. Itu sangat tak terduga hingga hampir tak mungkin bagi seseorang untuk mengetahui alatnya. Bulan-bulan berlalu. Saya tinggal di rumah baru dan hidup normal lagi. Saya memiliki beberapa teman, dan salah satunya masih berhubungan sampai sekarang. Mereka agak kesal tentang bagaimana dia mengakhiri banyak hal, tapi mereka tumbuh bersama dan menjaga silaturahmi, berbicara dengan santai dan kadang-kadang ketemu. Saya nggak pernah benar-benar bertanya tentang dia, tapi suatu hari kami berbicara, dan dia ingin mengerjai beberapa teman dalam perjalanan berkemah. Jadi saya memberitahu dia tentang alat pembuat kebisingan itu. Saat aku memberitahu alat itu kepada mereka, dia perlahan memasang muka yang kaget. Dia memasang senyum lebar di wajahnya dan bertanya kepada saya, "Kamu memasukkan ini kepada mantanmu, bukan?" Dan ketika saya akui, dia mulai tertawa histeris. Ternyata pacar barunya hanya bertahan beberapa bulan dan telah pergi memberitahunya bahwa dia tidak bisa menahan suara itu dan merusak kondisi mental mereka. Ternyata, untuk beberapa saat, mereka berdua mendengar sesuatu dan terkadang hanya salah satu yang akan mendengarnya, yang memberikan ilusi bahwa ada hal yang benar-benar kacau dengan mereka sehingga terjadi di kepala mereka pada waktu yang berbeda. Mereka nggak bisa mengetahuinya dari mana suara itu berasal, dan akhirnya dia ingin keluar dari rumah mantannya. Dan setelah melihat semua daftar orang gila yang mendengar suara-suara itu, akan berpikir dirinya telah terinfeksi cacing otak yang dimasukkan pemerintah ke dalam vaksin atau apapun itu. Ya, semacam itulah. Itu luar biasa, saya nggak menduga untuk mendengar kabar tentang itu. Setelah saya pergi dari rumahnya setelah sekian lama. Mantan saya mendapatkan masalah yang sebesar itu. Mantanku pindah, memberitahu orang tuanya bahwa dia nggak ingin rumah itu, dan memberikannya kepada saudara laki-lakinya atau menjualnya. Nggak akan memberitahu mereka terkait kepindahannya itu apa. Saya selalu memberitahu orang-orang yang bertanya tentang mantanku bahwa saya nggak menyimpan dendam. Dan saya nggak memberitahu mereka di mana saya benar-benar benci dengannya. Begitu buruk sehingga saya melampaui tahap mampus lu dan mencapai kondisi bahagia puas dengan balas dendam saya. Cerita ketiga, mereka mengusir saudara ipar perempuan saya, jadi saya membuat mereka menjual rumah itu. Saudara saya menjadi wanita trans ketika dia berusia 18 tahun. Mertua saya yang luar biasa mengusirnya dari rumah itu saat itu juga. Mereka menyuruhnya meninggalkan rumah dan mengusirnya pada jam 8 malam tanpa uang atau bahkan dokumen apapun. Dan ayahnya juga mengambil kunci mobil darinya. Dia harus berjalan 8 mil untuk sampai ke tempat kami. Dia menangis dan kami membawanya masuk ke dalam rumah. Ini adalah perilaku yang mengerikan, tetapi suami saya dan saya akan memotong kontak dengan mereka jika hanya itu yang mereka lakukan. Tetapi mereka melakukan hal yang lebih kejam daripada itu. Mereka menolak untuk menyerahkan dokumen apapun, dan kakak ipar laki saya harus pergi dan menerobos masuk ke rumah mereka untuk mengambilnya. Mereka juga menarik semua uang di rekening bersama. Dia telah menabung $8.000 selama bekerja paruh waktu sepanjang sekolah menengah. Mereka mengambil uang itu dan juga menjual mobilnya dengan atas nama mereka. Mereka berusaha menghancurkan hidup saudara iparku sebanyak yang mereka bisa. Ayah mertua saya adalah seorang pengusaha kecil, dan pemasukan terbesarnya adalah memasok barang ke bos saya. Saya telah membantunya mendapatkan kontrak itu, dan itu sangat menguntungkan baginya. Bisnis bos saya adalah bisnis keluarga saya, dan mereka memperlakukan karyawan jangka panjangnya lebih seperti keluarga daripada sebagai karyawan. Saya sedang berbicara dengan bos saya tentang apa yang terjadi. Dia mengatakan kepada saya bahwa jika saya dapat menemukan supplier dalam kisaran 5% dari harga yang ditawarkan ayah mertua saya, mereka akan beralih. Ayah mertua saya menawari kami harga yang sangat bagus. Dia sangat bagus dalam pekerjaannya, tetapi dia telah tak menempati kontrak karena meskipun kami selalu menyetok darinya, kami nggak punya kewajiban untuk membeli darinya. Kami dapat mengganti supplier kapan saja, tapi dia merasa puas dan berasumsi bahwa kami nggak akan mengganti supplier.
Butuh 6 bulan pencarian yang menyakitkan untuk menemukan supplier yang bisa menggantikan dan memberi kami harga yang bagus. Ini bukan kerjaan utama saya, dan saya harus menghabiskan lebih banyak waktu daripada biasanya untuk menemukan supplier sialan itu. Tapi ketika saya menemukannya, saya menunggu selama sebulan sebelum memberitahu bos saya. Lihat, mertuaku telah merencanakan untuk melakukan renovasi besar untuk waktu yang lama, dan itu melibatkan merobohkan sebagian besar rumah mereka. Saya menunggu sampai pekerjaan renovasi benar-benar dimulai sebelum memberitahu bos saya. Kami mulai mendapatkan pasokan dari supplier baru pada bulan berikutnya. Itu menghancurkan bisnisnya. Itu mengacaukan ekonomi usahanya dan mertuaku harus berebut mencari pelanggan baru. Mereka akhirnya harus menjual rumah mereka untuk menyelamatkan bisnis, dan mereka mendapatkan harga yang buruk untuk itu karena rumah itu sudah setengah roboh ketika mereka menjualnya. Mertuaku memang mencoba mendapatkan uang dari iparku, tapi dia menyuruh mereka pergi. Ayah mertua saya adalah seorang pebisnis yang baik, dan dia mencoba merengkak keluar dari lubang yang mereka gali sendiri. Tetapi, bahkan 8 tahun kemudian, mereka masih belum membeli rumah baru. Saya telah mendengar mereka masih kecewa tentang apa yang terjadi. Maksudku, aku hanya melakukan pekerjaanku. Dan jika mereka nggak melakukan hal itu ke iparku, mereka akan tetap memiliki rumahnya. Well, kalau punya saudara kayak cerita pertama sih ya emang ngaco. Bisa-bisanya pakai KTP saudaranya sendiri dan buat rusuh. Tapi ya balas dendamnya oke lah, soalnya bikin cuan. Untuk balas dendam yang kedua sih, epic sih ceritanya. Halus, tapi mematikan. Bagi kalian yang bikin sakit hati ke mantan, perlu hati-hati ya ke depannya. Gimana ya? Untuk kasus cerita ketiga sih karena beda kultur sama negara kita Indonesia ya no comment. Karena doa orang tua kan mustajab, jadi nggak berani main-main. Begitulah episode dengan tema Pro Revenge. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ciao!